Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Maulani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 kelas C. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi mata kuliah dakwah antar budaya, yakni ruang lingkup dakwah antar budaya, yang mana untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester. Yang dibicarakan dalam ruang lingkup dakwah antar budaya ini, pertama sebelum kita menuju ke dalam permasalahan, yaitu ruang lingkup dakwah antar budaya, kita itu harus mengetahui dulu. Yang pertama adalah definisi budaya itu sendiri. Nah, definisi budaya itu tersendiri itu berasal dari kata budi, yang artinya adalah akal, dan daya artinya kekuatan dan dorongan. Jadi budaya itu berarti kekuatan akal, karena kebudayaan manusia merupakan ukuran pencurahan kekuatan manusia yang berpangkal pada akal pikiran, hati, maupun tindakan. Kebudayaan didefinisikan sebagai cipta karya dan karya manusia dari hasil belajar. Nah, dalam terminologi agama Islam, budaya sering disebut sebagai al-urf, atau pengetahuan tentang norma dan nilai yang disepakati dan diketahui. Memilih urf ini termasuk salah satu nilai yang memiliki landasan kuat sebagai keharusan agar selalu memelihara sesuatu yang ma'ruf atau budaya yang telah dikenal, dan meninggalkan serta mencegah sesuatu yang sebaliknya, yakni budaya mungkar. Nah, ada beberapa unsur budaya, yaitu yang pertama, sistem peralatan hidup. Yang kedua, sistem mata pencaharian. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa dan simbol komunikasi. Yang kelima, sistem seni dan kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, sistem religi. Nah, sedangkan definisi dakwah antar budaya itu sendiri memiliki artian sebagai proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar dai dan mad'u, dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya, agar peran dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Pendekatan dakwah intra dan antar budaya adalah pendekatan budaya damai sebagai salah satu watak dasar Islam sebagai agama perdamaian, rahmatan lil alamin. Nah, sedangkan untuk metode dakwah antar budaya itu memiliki 3 metode. Yang pertama, metode istimbati, metode iktibasi, dan metode istiqra'i. Apa itu metode istimbati? Yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara menurunkan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan metode iktibasi yaitu metode penalaran dalam menjelaskan objek kajian
dakwah antar budaya dengan meminjam pemikiran produk para pakar dakwah yang bersumber pada Al-Quran dan produk As-Sunnah. Meminjam teori yang digunakan oleh disiplin ilmu lain. Terus kemudian yang terakhir yaitu metode istiqro'i. Apa itu metode istiqro'i? Yaitu penalaran yang menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan menggunakan prosedur kerja metode ilmiah, science method. Nah, sedangkan prinsip dakwah antar budaya itu sendiri itu yang pertama, memberikan wawasan dan mempertegas objek material dan objek formal ilmu dakwah yang unik, menantang dan problematik yang keberadaannya selalu masa kini, memberi bukti kebenaran ayat-ayat dan teramati dalam kenyataan empiris. Keragaman budaya dengan ayat-ayat tertulis dalam firman Allah tentang keragaman makhluk manusia sebagai bagian ciptaannya. Nah, kemudian bagi para dai antar budaya akan membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas dakwah antar budaya. Selanjutnya, memberikan pertimbangan dan acuan dalam menseleksi budaya yang ma'ruf dan budaya yang mungkar dalam suasana damai. Mendorong para ilmuwan dan praktisi dakwah serta umat Islam untuk memiliki sikap mental dan perilaku yang arif dalam menghadapi dinamika dan keragaman budaya. Nah, bagaimana interaksi dai dan mad'u? Nah, yang pertama, resistance teori. Teori resistensi atau teori penolakan. Dasar asumsi teori ini adalah bahwa setiap aktivitas dakwah akan selalu menghadapkan variabel dai dan mad'u. Kemudian ada acculturation theory atau yang disebut dengan teori akulturasi atau teori percampuran. Kemudahan hubungan, relasi dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya menjadi bagian dari hubungan dalam dakwah antar budaya. Kemudian reception theory atau teori resepsi, menerima sepenuhnya atau menerima sebagian gagasan budaya yang lain dan baru harus menjadi budaya masyarakat setempat terlebih dahulu adalah landasan utama teori ini. Kemudian ada complement theory atau teori komplementar. Pembaharuan suatu budaya masyarakat terlebih pada era globalisasi budaya sekarang ini adalah kemestian. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atlubu minkum al-afu in wajadtum al-khata wal ghaladat. Kafani hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.